Mata kuliah Hukum Pidana, Modul 1, Kegiatan Belajar 2. Pembagian hukum pidana, definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana. Pada kegiatan belajar 1, Anda telah mengetahui pengertian hukum, pengertian pidana, dan pengertian hukum pidana. Pada kegiatan belajar 2, Anda akan dijelaskan mengenai hubungan pembagian hukum pidana, kodifikasi hukum pidana, serta definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana. A. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana material dan hukum pidana formil, hukum pidana tujuan, dan hukum pidana subjektif, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum nasional pidana dan hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional, serta hukum pidana tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian hukum pidana tersebut. 1. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Berdasarkan definisi umum hukum pidana sebagaimana yang telah diutarakan dalam kegiatan belajar 1 di atas, secara umum hukum pidana bagiannya menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana material berisi tentang perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya, yaitu untuk menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum pidana formil adalah hukuman pidana material. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses pidana. Pembagian hukum pidana menjadi hukum material dan formil secara tegas dikatakan oleh Van Hammel. Hukum pidana biasanya juga mencakup pembatasan 2 bagian, yang material dan yang formal. Hukum pidana material menunjukkan pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pidana bagi yang melanggarnya. Yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum material. Hukum pidana material di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Secara singkat, pembelajaran hukum pidana perlu juga mengetahui sejarah pembentukan KUHP. KUHP atau Wetboek van Strafrecht berasal dari Belanda yang dibuat di Tweede Kamer, Parlemen Belanda, pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811 sampai 1813 Belanda menduduki Prancis dan sejak saat itu berlaku kode penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Sementara itu Belanda selama kurang lebih 73 tahun membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Berdasarkan Staatblad 35, Wetboek van Strafrecht mulai terjadi di Belanda pada tanggal 1 September 1886. Indonesia yang pada saat itu masih berada di dijajah Belanda kemudian menerapkan Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda, dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan, Concordantie dimulailen. Pada tanggal 15 Oktober 1915, berdasarkan Staatblad 1915 sampai Staatblad 1915, 732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Wetboek van Strafrecht No for Netherlands Indie diperlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan perubahan dan tambahan hukum pidana material tersebut diberlakukan secara unifikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diubah nama resmi Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini. KUHP terdiri dari 3 kitab dan 569 pasal dengan sistematika sebagai berikut. 1.
Buku ke-1 tentang ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari A. Bab 1 tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam undang-undang. B. Bab 2 tentang pidana. C. Bab 3 tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana. D. Bab 4 tentang percobaan, yaitu bab 5 tentang penyertaan dan dalam melakukan perbuatan pidana. F. Bab 6 tentang perbarengan. G. Bab 7 tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. H. Bab 8 tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan melaksanakan pidana. What the hell?